Kita tahu semua, siapa saja orang yang sudah memegang paspor Indonesia, itu artinya dia adalah orang Indonesia, bukan orang asing. Kita tidak layak menyebut orang yang memegang paspor Indonesia sebagai warga negara asing. Itu adalah cara-cara Orde Baru dulu yang mendiskriminasi orang berdasarkan warna kulit, yang mendiskriminasi orang berdasarkan asal-usulnya. Halo semua, selamat datang kembali di kanal Iditopia. Hari ini saya mau bicara tentang isu yang masih ada kaitannya dengan video saya terakhir, yaitu tentang nasionalisme dan isu tentang persepakbolaan di Indonesia. Ketika saya membuat video yang lalu, saya belum membaca tulisan Pak Vetergonta yang kemudian menjadi heboh. Tulisan itu dibuatnya di Facebook dalam statusnya dan kelihatannya mendapatkan respon yang sangat luas. Sebagian besar orang saya perhatikan marah kepadanya karena isu yang diangkatnya sangat sensitif. Persis seperti yang saya bahas dalam video lalu soal pro kontra pemain naturalisasi. Padahal dalam video itu saya sudah mengatakan bahwa isu ini sudah semakin mengendur dan semakin banyak orang yang bisa menerima kenyataan ini. Nah, bagi yang belum membaca tulisan Pak Vetergonta itu, saya ingin meringkaskannya. Intinya adalah bahwa Vetergonta tidak setuju dengan kebijakan PSSI soal naturalisasi. Menurut dia, kebijakan PSSI ini sudah berlebihan. Misalnya dia mencontohkan pertandingan terakhir Indonesia melawan Australia atau Indonesia melawan Arab Saudi sebelumnya. Nah, dalam pertandingan itu kita memasang 9 pemain keturunan, hanya 2 pemain lokal yang dimainkan. Dan ini membuat Vetergonta merasa risih. Menurutnya tidak selayaknya kita memainkan bangsa asing di dalam tim kita. Dia secara spesifik menyebut para pemain keturunan itu sebagai bangsa asing. Dan saya kira istilah ini kemudian yang membuat sebagian besar orang marah kepadanya. Saya akan membahas tentang itu nanti. Saya ingin melanjutkan meringkaskan pandangan Vetergonta yang lain. Misalnya dia mengkhawatirkan bahwa para pemain keturunan itu setelah beberapa tahun nanti, mungkin setelah Indonesia masuk Piala Dunia, setelah mereka tidak lagi dipakai sebagai pemain, mereka akan membuang paspor Indonesia dan kembali menjadi warga negara Belanda. Dengan kata lain, Vetergonta berasumsi bahwa maksud dan tujuan para pemain naturalisasi itu semata-mata untuk kepentingan pribadi dan tidak ada kaitannya dengan nasionalisme. Kemudian ada beberapa poin lain yang menurut saya lebih menunjukkan ketidaktahuan Vetergonta terhadap dunia persepakbolaan di Indonesia dan perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir. Kelihatan sekali bahwa Vetergonta tidak mengikuti bagaimana dinamika dan juga perdebatan di internal PSSI, juga di kalangan netizen, dan bagaimana masyarakat terlibat aktif dalam upaya perbaikan sistem persepakbolaan kita belakangan ini. Nah, karena itu dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengomentari 2 poin saja. Yang pertama adalah penggunaan kata bangsa asing atau orang-orang asing dalam timnas kita. Kita tahu semua, siapa saja orang yang sudah memegang paspor Indonesia, itu artinya dia adalah orang Indonesia, bukan orang asing. Kita tidak layak menyebut orang yang memegang paspor Indonesia sebagai warga negara asing. Itu adalah cara-cara Orde Baru dulu yang mendiskriminasi orang berdasarkan warna kulit, yang mendiskriminasi orang berdasarkan asal-usulnya.
Nah, cara pandang Peter Gonta dalam hal ini mirip-mirip dengan cara pandang Orde Baru yang melihat para pemain naturalisasi kita sebagai orang asing. Padahal kita tahu semua mereka adalah pemegang paspor Indonesia, dan setiap orang yang memegang paspor Indonesia memiliki hak yang setara, hak yang sama dengan warga Indonesia yang lain. Kita tidak bisa menganggapnya sebagai orang asing, kita tidak bisa menganggapnya lagi sebagai orang yang berbeda hak-haknya dari kita semua. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang motif atau tujuan para pemain naturalisasi untuk bergabung dalam timnas Indonesia. Buat saya tidak terlalu peduli apa tujuan personal masing-masing orang. Kita tidak pernah tahu tujuan setiap orang, apakah seseorang yang bergabung atau berpindah menjadi warga negara tertentu, dia atas dasar kepentingan ekonomi atau atas dasar tujuan pertemanan atau tujuan ingin menikah atau tujuan nasionalisme. Buat saya itu tidak terlalu penting. Jadi jika ada orang memutuskan untuk menjadi warga negara, kemudian direkrut untuk menjadi bagian dari timnas untuk membela sepak bola kita, menurut saya itu adalah sesuatu yang harus dihargai, sesuatu yang harus diapresiasi. Apalagi kita tahu bahwa sebagian besar para pemain naturalisasi masuk ke Indonesia bukan hanya dengan tujuan mengembangkan karir mereka. Mereka memiliki ikatan keluarga. Kelihatannya Peter Gonta tidak mengikuti wawancara atau pengakuan para pemain naturalisasi mengapa mereka bersedia untuk bergabung dalam timnas. Sebagian besar mereka mengakui bahwa mereka bergabung ke timnas karena dorongan ikatan dengan tanah air. Dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ikatan terhadap tanah air adalah dorongan yang paling kokoh bagi manusia. Jadi para pemain keturunan itu yang orang-orang tuanya berasal dari Indonesia atau kakeknya pernah hidup dan lahir di Hindia Belanda, mereka memiliki ikatan yang sangat kuat, bukan dengan pemerintah Indonesia, bukan dengan negara Indonesia, tapi dengan Indonesia sebagai tanah kelahiran, sebagai tanah air orang tua mereka, sebagai tanah air kakek atau nenek mereka. Nah, ini yang tidak difahami oleh Peter Gonta, bahwa pilihan orang menjadi warga negara, pilihan orang untuk pindah ke warga negaraan, itu bukan semata-mata hanya tujuan ekonomi atau kepentingan pengembangan karir. Ada tujuan yang lebih subtil dari itu, ada tujuan yang lebih dalam dari itu. Ya, tentu saja kalaupun tujuan itu sepenuhnya adalah soal pengembangan karir, kalau tujuannya semata-mata soal ekonomi, buat saya juga tidak ada masalah. Bagi saya itu adalah bagian dari kebebasan manusia. Orang bebas untuk menentukan hidupnya, orang bebas untuk menentukan nasibnya. Jadi buat saya tidak ada masalah sama sekali kalau ada para pemain hebat dari Belanda dengan sukarela membantu timnas Indonesia, dan pada saat yang sama kiprah mereka juga ikut mengangkat nama mereka. Ini adalah apa yang disebut sebagai win-win solution, solusi yang sama-sama menguntungkan. Ini menguntungkan buat kita sebagai bangsa, menguntungkan buat kita sebagai negara, juga menguntungkan buat para pemain yang ingin mengembangkan karirnya. Yang saya heran adalah justru memaksakan agar seseorang menjadi nasionalis. Nasionalisme tidak bisa dipaksakan. Kita tidak bisa memaksa seseorang untuk mencintai Indonesia. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk cinta tanah air. Nasionalisme, cinta tanah air itu harus tumbuh dalam diri seseorang. Dan sejauh ini saya melihat para pemain naturalisasi cukup nasionalis. Kalau kita saksikan wawancara dan pernyataan-pernyataan para pemain naturalisasi itu, rasa nasionalisme mereka luar biasa.
Dalam tulisannya itu, Peter Gonta juga menyebut ada kemungkinan para pemain naturalisasi itu nanti akan kembali menjadi warga negara Belanda dan membuang paspor Indonesia. Menurut saya, ini juga bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Kalau suatu saat nanti para pemain naturalisasi itu meninggalkan kewarganegaraan Indonesia dan kembali menjadi warga negara Belanda, menurut saya itu bukan kesalahan mereka, tetapi kesalahan sistem kewarganegaraan kita yang sudah sejak lama dikritik banyak orang. Ya, kita menganut sistem satu kewarganegaraan. Padahal di banyak negara sudah membuka diri untuk memberikan kebebasan kepada warganya untuk memiliki dua kewarganegaraan atau yang disebut sebagai dui kewarganegaraan. Sejak lama saya selalu mendukung perubahan aturan agar warga negara Indonesia memiliki dua paspor, memiliki dua kewarganegaraan. Nah, sayangnya sampai sekarang aturan ini belum diubah dan kita masih memakai sistem lama yang menurut saya sangat merugikan, bukan hanya bagi warga negara yang ingin memiliki kewarganegaraan ganda, tetapi itu juga merugikan bagi Indonesia sebagai negara. Seperti kita tahu, belakangan ini banyak sekali sumber daya kita, SDM kita yang bagus-bagus, yang selama ini bekerja di luar negeri. Kalau mereka ingin mengembangkan karir, jika mereka ingin mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik, itu biasanya harus menjadi warga negara. Dan pilihannya adalah kalau mereka ditawarkan mau menjadi warga negara maju atau warga negara Indonesia, itu adalah pilihan yang sangat mudah, ya. Di negara-negara maju, di Eropa, di Amerika, atau di Singapura, mereka mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Sementara kalau mereka masih memegang paspor hijau, mereka mendapatkan keterbatasan. Nah, karena itu dengan mudah sekali mereka memutuskan untuk pindah warga negara. Itu yang terjadi dengan beberapa kasus di Singapura, ya. Beberapa tahun lalu ada laporan bahwa dalam sebulan ada ratusan warga negara Indonesia yang pindah menjadi warga negara Singapura. Nah, hal-hal yang semacam ini harus segera diantisipasi. Menurut saya, apa yang terjadi dalam persepak bolaan Indonesia, bagaimana kita mencoba menaturalisasi para pemain dengan memberikan paspor Indonesia, itu harus menjadi momentum untuk mengubah aturan. Bukan hanya memberikan kemudahan orang untuk menjadi warga negara, tetapi juga membuka peluang agar warga Indonesia memiliki kewarganegaraan ganda. Alasan keamanan atau alasan-alasan yang biasa dikemukakan 40 atau 50 tahun lalu, saya kira sudah tidak relevan lagi. Zaman sudah berubah begitu cepat, kita hidup tidak lagi terisolir seperti dulu. Dunia begitu terbuka, saling terhubung, jadi alasan keamanan tradisional yang dibayangkan oleh generasi orang-orang tua kita dulu sama sekali tidak relevan untuk tetap kita pertahankan sampai sekarang. Nah, karena itu kembali ke soal keputusan para pemain nanti, menurut saya kalau para pemain itu nanti setelah mereka tidak bermain lagi pindah warga negara, buat saya itu adalah kesalahan kita, bukan kesalahan mereka. Karena sistem kita yang kaku, kita tidak bisa mempertahankan mereka. Prinsipnya buat saya adalah manusia memiliki kebebasan, manusia memiliki pilihan-pilihan. Jika ada suatu masyarakat atau negara membatasi kebebasan mereka, maka mereka berhak untuk memilih negara atau masyarakat lain yang lebih bebas. Dan karena itu saya tidak cemas kalau nanti para pemain naturalisasi kita suatu saat mereka pindah ke Belanda lagi, meninggalkan warga negara kita. Karena seperti saya bilang, yang rugi adalah kita, bukan mereka.
Nah, sebagai penutup, saya kira kita harus terus mendukung upaya naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Kita terus mendukung upaya perbaikan yang dilakukan oleh PSSI. Sampai jumpa. Airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku.